Selamat datang di YouTube channel Cerita Didi. Jangan lupa untuk kalian semua untuk menggunakan headset supaya dapat mendengarkan dengan lebih jelas dan pencet tombol subscribe supaya channel ini terus Kejadian ini saya alami sekitar akhir bulan Juli 2003, di mana ketika itu aku ditugaskan menjadi mahasiswa KKN di salah satu desa di pesisir pantai Pangandaran. Cerita ini berawal ketika kelompok KKN kami yang berjumlah 10 orang menjadi tenaga sukarelawan di salah satu desa tertinggal di daerah Ciamis. Singkat cerita, setelah sampai di desa itu, kami kemudian ditempatkan di salah satu rumah penduduk. Lalu kami dibawa ke kantor kepala desa. Di sana kami diperkenalkan kepada seluruh perangkat desa dan bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Di sela-sela perkenalan, kepala desa tersebut mengatakan, "Adik-adik jangan kaget ya, kalau di desa ini masih banyak hal-hal mistis dan supranatural. Di sini sudah biasa," ujar kepala desa sambil memperlihatkan botol-botol yang berisi barang-barang aneh alias santet selama Pak Kepala Desa menjabat sebagai perangkat desa. Kami yang notabene orang kota dan awam dengan masalah seperti itu cukup kaget dan ketakutan juga mendengar informasi dari kepala desa. Dan yang mengherankan lagi, ketika kami melakukan survei di desa ini, 2/3 bagian dari desa itu adalah kuburan atau pemakaman. Hingga di desa itu ada 3 kategori pemakaman. Yang satu pemakaman biasa, kedua pemakaman tua, dan yang terakhir adalah pemakaman keramat. Suatu ketika, koordinator desa harus menyampaikan surat undangan rapat ke rumah Pak Kades. Jarak menuju rumah Pak Kades sekitar 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Karena waktu itu tidak ada sepeda motor, jadi kami menyewa ojek. Rumah Pak Kades berada di puncak gunung yang kita tempati dan harus melewati hutan pinus yang cukup lebat. Kata penduduk sekitar, hutan itu cukup angker. Setelah menyampaikan surat dan berbincang-bincang sejenak, teman kami yang mengantarkan surat itu pun pamit pulang. Di tengah perjalanan, tukang ojek yang mengantarkan teman kami pun mengajak ngobrol sekedar basa-basi. "Den, kalau Aden lagi KKN, takut sama hantu nggak?" tanya si tukang ojek. Ditanya seperti itu, temanku menjadi heran dan sedikit ketakutan. Dan temanku pun menjawab, "Pak, jangan ngomong yang enggak dong, kan serem. Kalau bapak sendiri takut enggak sama hantu?" tanya temanku balik. "Ah, itu mah kecil. Di sini sudah biasa, Den. Duh, di sebelah kanan kiri kita kan kuburan keramat semua. Hehehe," kata si tukang ojek itu seperti sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Belum 10 menit dari obrolan mereka, tiba-tiba mesin motor mereka pun mati. Walaupun sudah berusaha untuk menghidupkannya, motor itu tetap tidak bisa hidup. Sia-sia. Beberapa menit kemudian, duar, ban motor itu meledak dengan sendirinya. Aneh sih. Biasanya ban akan meledak ketika motor menginjak sesuatu atau sedang terjadi apa-apa. "Aduh, kenapa Pak?" Tanya temanku. "Ya nih, kenapa jadi begini ya?" "Begini aja, Den. Aden tunggu di sini ya. Saya ke bawah dulu membetulkan sepeda motor," kata si tukang ojek. Saya pun mengiyakan saja, karena jika turun ke bawah berdua
tidak mungkin bisa dinaiki. Supaya lebih cepat, tukang ojek itu pun turun sendiri dan saya menunggu di situ. Walau sebenarnya takut, tapi apa boleh buat. Akhirnya temanku itu mau juga menunggu motor itu di tengah hutan, jauh dari mana-mana. Sambil duduk dan istirahat di atas batu yang sudah berlumut, temanku tak tahu kalau batu yang ia duduki itu adalah batu nisan kuburan keramat. Setelah setengah jam, akhirnya tukang ojek itu pun kembali. Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Samar-samar temanku itu melihat bayangan putih bersekelebat di atas pohon pinus. Bayangan itu semakin jelas ketika sinar bulan menerpa pelan-pelan. Dan makhluk itu seperti tertawa mengikik pelan dan sedikit mendesah karena tertiup angin. Hihihihi. Temanku yang sedari tadi terdiam dan mulutnya pun mulai berkomat-kamit membaca doa. Tiba-tiba temanku ini pingsan. Dan sebelum pingsan ternyata temanku ini sudah mengompol di celana karena celananya itu basah dan bau. Singkat cerita, temanku itu sudah dibawa ke rumah oleh si tukang ojek dan dirawat oleh orang pintar setempat. Malam kian larut. Teman-temanku satu persatu berjaga tidur kecuali aku dan temanku, si Rudi. Kami mengobrol di teras depan rumah, menghadap ke arah masjid tua dan kantor kepala desa yang di belakangnya dipenuhi semak belukar seperti hutan. Jam saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba temanku Rudi melihat sesuatu yang bergoyang sesuatu itu berwarna putih seperti mayat yang dibungkus kain kafan melayang di atas masjid tua itu. Kamu lihat itu enggak? Tanya Rudi sambil menunjuk ke arah atas masjid itu. Lihat apa? Tanyaku heran karena memang aku tidak melihat apa-apa. Itu tuh pocong. Itu pocong. Tambah Rudi lagi. Lalu aku pun refleks melihat ke arah di mana Rudi menunjukkannya. Dan aku melihat sosok tubuh terbungkus kain kafan sedang melintas di atas pohon mangga dekat masjid menuju ke arah belakang kantor. Kami langsung berteriak, "Pocong! Pocong!" sambil berlari masuk ke dalam rumah. Seisi rumah bangun dan bertanya-tanya, "Ada apa?" Lalu kami menceritakan apa yang kami lihat tadi. Tentu saja seisi rumah jadi ketakutan. Akhirnya kami pun berencana untuk tidak tidur malam itu. Tapi setelah jam 3 dini hari, ternyata rasa kantuk mengalahkan kami. Akhirnya kami pun tidur kembali di kamar. Kecuali si Rudi. Rudi yang tidur di sofa ruang tamu karena kamar tidurnya sudah penuh semua. Sekitar jam 4 dini hari, kami dikagetkan oleh teriakan Rudi yang berteriak keras sekali. Kami pun keluar kamar. Dari depan mata kepala kami terlihat sosok pocong yang sedang duduk di sebelah teman kami. Tatapan matanya sayu, kulitnya melepuh dan bernanah. Kami semua serentak membaca doa-doa, meminta pertolongan kepada yang di atas. Tiba-tiba sosok itu pun mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang dari pandangan kami. Kami sesaat terdiam, serasa di dalam mimpi. Setelah sadar, kami berusaha menolong teman kami yang pingsan akibat melihat pocong itu. Dan kejadian itu benar-benar sangat nyata.
kami melihatnya bersama-sama. Ada pocong yang sangat mengerikan duduk di samping Rudi yang sudah pingsan saat itu. Dan keesokan harinya kami pun diberitahu kepada penduduk setempat untuk takziah ke salah satu rumah penduduk. Dan ketika kami sampai di sana dan duduk di samping mayat itu untuk mendoakannya, kami semua orang 10 kaget setengah mati karena pocong yang tadi malam itu sangat mirip sekali dengan penduduk yang meninggal saat ini. Kami terkejut setengah mati. Lalu kami semuanya bisa terdiam dengan keringat dingin membasahi. Lalu kami pulang. Perjalanan KKN kami selalu diiringi dengan hantu sekelebatan yang lewat. Tapi kejadian di awal itulah yang paling seram. Dan seterusnya kami hanya diganggu dengan sekelebatan, suara-suara dan lain sebagainya hingga hari akhir KKN kami. Sekian dan terima kasih sudah membacakan cerita saya di salah satu desa yang cukup tertinggal saat itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita KKN yang sangat mengerikan ya. Dan kebetulannya bukan kebetulan sih, dan alhamdulillahnya saya waktu KKN dulu, KKN lah, PPL, itu tidak dapat di desa-desa yang terpencil ataupun yang mengerikan. Tapi alhamdulillahnya saya dulu dapat desa yang bagus dan ramai. Ya mungkin di 2020 ini tidak banyak ya ada desa yang tertinggal seperti itu. Tapi ya sudahlah, memang banyak kejadian-kejadian seperti itu, kejadian-kejadian horor, pocong. Tapi yang bagusnya tadi di desa itu ya, ada 3 jenis kuburan: kuburan tua, kuburan biasa, dan kuburan keramat. Bisa dibedain kayak gitu ya. Tapi sangat mengerikan sih kalau seperti itu ceritanya. Oke. Untuk kalian semua, untuk para pendengar cerita Dedi ini, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komen yang membangun. Jangan terlalu toksik lah, kasihan saya yang bacakan dengan suara sumbang seperti ini. Kalau kalian semua ingin mengirimkan cerita kalian atau cerita keluarga kalian, cerita teman atau cerita siapapun yang intinya cerita horor, kalian bisa mengirimkan lewat DM Instagram atau email. Dan emailnya email Instagram FB saya sudah saya letakkan di deskripsi. Jadi jika kalian ingin mengirimkan ceritanya, langsung saja klik di link di deskripsi itu, langsung ketik. Mau ketik atau voice note juga bisa, yang penting jelas. Dan jika kalian tidak ingin disebutkan namanya juga tidak apa-apa, yang penting tempatnya disebutkan. Tempatnya tidak terlalu mendetail juga tidak apa-apa, takutnya nanti seperti menjelek-jelekan salah satu tempat. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan suara saya yang cukup sumbang tapi membuat bimbang, akan tetapi Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.